Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir bersama dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, yaitu jam'iyah malam Rabu, jam'iyah dzikir jama'i, dan dilanjutkan dengan pengajian kita Al-Azhar An-Nawawiyah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala zikir yang telah kita aturkan, zikir yang telah kita baca, mudah-mudahan bisa benar-benar menjadi ala zikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semuanya selaku umat yang terus berupaya dan belajar mengikuti sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih pada kesempatan malam hari ini yang hadir. Memang sengaja dikumpulkan kembali di majelis yang mulia ini di pesantren Santri Alif Baitul Khair, karena kami menunggu informasi dari WA Group, ternyata belum ada yang mengambil jatah atau meminta untuk ditempati rumahnya untuk kegiatan pengajian malam Rabu ini. Oleh karena itu ya sudah di Baitul Khair lagi. Mudah-mudahan minggu depan ada yang berkenan untuk bisa ditempati rumahnya untuk tabarukan dan zikir dan ngaji. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya 'Alim iftah lana futuhal 'arifin. Rabbi yassir wa 'in ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Babu adhkarir ruku'i. Babu adhkarir ruku'i utawi iku bab kang mertelake pira-pira zikirane ruku'. Sekarang kita masuk ke bab menerangkan tentang doa-doa yang dibaca ketika ruku'. Bismillahirrahmanirrahim. Qad tadhaharatil akhbaru as-sahihatu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qad tadhaharat, teman-teman wis tulung ditulungan. Qad tadhaharat, teman-teman wis tulung ditulungan apa al-akhbaru biro-biro khobar. Sifatnya as-sahihatu kang sahih. Al-Rasulillah kang diriwayatkan saking Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Annahu insa temen Kanjeng Nabi iku kana wonten sinten Kanjeng Nabi iku yukabbiru maca takbir sinten Kanjeng Nabi li rukuni krono ruku. Sudah banyak hadis-hadis yang menerangkan, hadis sahih yang menerangkan berkaitan dengan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan takbir sebelum ruku. Jadi sebelum ruku Rasulullah bertakbir. Ya, persis seperti takbirnya ketika Rasulullah mau memasuki sholat, yaitu takbir Allahu Akbar seperti itu. Nah, ketika mau ruku Rasulullah juga kemudian takbir lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Jadi seperti takbir yang pertama. Nah, itu banyak hadis sahih yang menerangkan bahwa Rasulullah ketika hendak ruku beliau mengawalinya dengan membaca
takbir. Wa huwa utawi takbir li ruku', wa takbir kang ya Allah krana ruku' iku sunnatun hukume sunnah. Hukumnya takbir yang dibaca atau yang dikumandangkan sebelum ruku' itu hukumnya apa? Sunnah. Kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalaupun tidak dikerjakan maka tidak mendapatkan dosa. Karena hukumnya sunnah sakiki walau taroka lan lamun ninggal sapa musolli hu ing takbir. Karena hukumnya sunnah lalu taroka lamun ninggal sapa musolli hu ing takbir. Karena mongko ono apa tarkuhu, karena mongko ono apa tarkuhu iku makruhan. Iku makruhan rekor kang makruhan. Karena hukumnya sunnah, maka meninggalkannya hukumnya makruh. Jadi tidak usulnya perlawanannya kalau meninggalkan wajib konsekuensinya haram. Begitu. Kalau meninggalkan sunnah maka konsekuensinya makruh. Jadi kalau ada perkara sunnah ditinggalkan berarti sama saja kita ya murtakibun bil makruh, orang yang melakukan kemakruhan. Sehingga lahu taroka lamun ninggal sapa musolli hu ing ya Allah takbir. Karena mengkono putarkuhu iku makruhan kang den makruhan ke karahatan zihin kelawan hukum makruh tanzih. Makruh tanzih itu adalah makruh yang ketika dilaksanakan dan dilakukan di dalam sholat tidak dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Makruh tanzih. Sehingga wala tartululan orang batal lawan apa sholatuhu sholatil musolli. Karena hukumnya sunnah, kalau ditinggalkan dia berarti melakukan kemakruhan dan tidak sampai membatalkan sholat. Jadi sampai umpamanya dalam ruku, kemudian sampai tidak mengucapkan takbir langsung ke ruku, orang takbir maning, itu sholatnya tetap sah. Tapi kalau sampai meninggalkan secara sengaja tidak karena lupa, jadi sampai termasuk meninggalkan perkara sunnah, berarti tiba ini perkara makruh. Artinya makruh meninggalkan sunnah yang memang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saniki wala yasjudulan orang sujud karena ini adalah makruh tanzih, ya bukan makruh taklim. Ya wala yasjudulan orang sujud sapa musolli lisahwi krono arahe lagi, dan tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Saniki wa kadzalika latiku tetap koyo mangkunu karena at-takbir liruku sunnah. Wakadzalika latiku ya Allah tetap koyo mangkunu hukume takbir ya. Mangkunu takbir kang ruku ingkang hukume sunnah. Jami'ut takbirati utawi sekabehane pira-pira takbir. Rumane allati ya takbirat fi sholati kang tetep ing dalam sholat. Hadza utawi iki mangkunu hadza utawi kadari itu ya. Hadza utawi mangkunu takbir krana ruku ya Allah hukume sunnah. Hadza utawi takbir ya Allah krana ruku hukume sunnah iku hukmuha hukume at-takbirat. Iku hukmuha hukume jami'ut takbirat. Ya sebagaimana hukum takbir untuk ruku itu sunnah, maka seluruh takbir-takbir yang lain pun yang dilakukan di dalam sholat hukumnya juga sama sunnah seperti hukumnya takbir sebelum ruku. Apa saja Wak? Sami Allahu liman hamidah ya sunnah. Allahu akbar takbir sebelumnya sujud ya sunnah. Takbir bangkit dari sujud juga hukumnya sunnah. Artinya kalau ditinggalkan makruh, tapi kalau ditinggalkan sholatnya tetap sah. Paham? Kalau meninggalkan seluruh takbir itu, rangkaian takbir itu yang mulai dari sebelum ruku sampai dengan takbir bangkit daripada sujud yang kedua, semuanya hukumnya sunnah. Dan kalau ditinggalkan baik sengaja ataupun tidak sengaja, tidak dianjurkan untuk sujud sahwi.
Baik dong. Cuma ada pengecualian dari semua takbir yang ada di dalam sholat, satu takbir yang hukumnya fardu. Ya, bahkan sholatnya kalau takbir itu ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Apa itu? Illa takbiratul ihrami kejabat takbiratul ihram. Seluruh takbir yang ada di dalam sholat hukumnya sunnah, seperti takbirnya sebelum melaksanakan atau melakukan ruku, kecuali satu, takbir di dalam rangkaian sholat itu yang wajib hanya satu. Apa itu? Takbiratul ihram. Fa innaha maqasa tamane takbiratul ihram iku ruknun sijine rukun. Kalau takbiratul ihram itu adalah rukun, bukan sunnah, rukun. Sesuatu yang harus dikerjakan, tidak boleh tidak dan tidak boleh hilang di dalam rangkaian sholat. Kalau itu hilang, rukun itu tidak dilaksanakan, maka sholatnya menjadi tidak sah. Sehingga latan itu kang ora dadi kebundel. Latan itu kang ora dadi kebundel tegese ora sah. Apa sholat ora sah illa biha kejabat lawan ya Allah takbiratul ihram. Fa innaha muqassatan takbiratul ihram rukun sijine rukun dan itu ora dadi kebundel tegese sah. Apa sholat illa biha kejabat lawan takbiratul ihram. Faqad qaddamna teman-teman wis diingatkan sapa ingsun Imam Nawawi ada takbiratul sholati atau adada. Ada yang tulisannya adada? Ada apa adada? Ada. Adada. Bapak badamna teman-teman wis diingatkan sapa ingsun Imam Nawawi ada takbiratul sholati kuwi lamane pira-pira takbir sholat fi awali abwa bidukhuli dalam kawitane biro-biro babe mancing bisolati dalam sholat. Dan sungguh telah aku sampaikan kata Imam Nawawi, jumlah dari takbir-takbir sholat di awal daripada bab masuk di bab sholat sudah diterangkan ada berapa takbir di dalam sholat itu diterangkan di awal-awal. Nah sekarang dengarkan, ada sedikit perbedaan. Kenapa takbir-takbir itu kemudian diterangkan? Takbiratul ihram itu rukun, selainnya adalah sunnah. Jadi kalau selain daripada takbiratul ihram, hukumnya sunnah. Barang siapa yang meninggalkan takbir-takbir sunnah, maka dia berarti makruh, telah melakukan kemakruhan, walaupun hanya makruhan zeh, tidak sampai ya. Dia yang meninggalkannya tidak sampai membatalkan sholat, juga tidak dituntut untuk sujud sahwi. Tapi ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa Imam Ahmad ini? Imam Ahmad ini adalah murid daripada Imam Syafi'i yang punya madhab yang disebut dengan Hambali. Coba lihat ya, dari alam al-Zahibil Arba'ah, 4 madhab yang besar yang diakui dan dipegang oleh Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah atau Hanafi. Kemudian sebawahnya ada Imam Malik atau madhab Maliki. Kemudian di bawahnya Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal atau madhab Hambali. Jadi ini semuanya ada ikatan, bukan perseorangan yang kemudian satu sama lain bermusuhan, tidak. Jadi Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini semua satu kesatuan. Makanya dipegang dan diikuti dalam ajaran Nahdlatul Ulama. Jadi kalau tanya siapa yang benar, benar semua. Ya, yang dikhawatirkan tidak benar itu adalah orang yang menyulayani yang berbeda dengan 4 mazhab ini. Karena 4 mazhab ini adalah 4 mazhab yang terjaga sampai hari ini. Coba dengarkan.
Kalau di kita mazhab Syafi'i, yang fardu itu, yang rukun itu, yang rukun itu hanya takbiratul ihram. Tapi ada riwayat wa 'anil imam diriwayatkan saking wong kang dadi pengarep rupane Ahmad dari Imam Ahmad. Juga saya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan riwayatkan saking Imam Ahmad bin Hanbal riwayatun utawi sijine riwayat. Rupane riwayat anna jami'a hadhihi takbirat satemene sekabehane iki pira-pira takbir iku wajibatun wajib. Kalau menurut mazhab Ahmad bin Hanbal, takbir itu di seluruh takbir yang ada di dalam sholat wajib. Sehingga buahan sekarang ini kan sekarang ke Syafi'i kan wahai yusahabu lan ono den sunahaken apa madu hadza takbiri dawakan ikilah takbir. Wahai yusahabu lan ono den sunahaken apa madu hadza takbiri dawakan ikilah takbir. Pertanyaannya, kalau takbir sebelum ruku itu hukumnya sunnah, pertanyaan yang kedua muncul, apakah takbir sebelum ruku itu hukumnya disunnahkan untuk dipanjangkan bacaannya? Belum rukunya orang yang masih muda dengan yang sudah tua itu kan berbeda. Artinya merungkunge wong sing wis tua karo sing masih enom iku beda. Paham ya? Wong sing enom sih qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ya. Tapi gilirannya sing wis tua kayak Oreman lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, sehingga ada istilah di sini hal yusahabu maddu hadzal takbir. Apakah disunahkan untuk memanjangkan takbir ketika ruku? Apalagi yang rukunya sudah setengah, kalau mulai sudah enggak harus diperpanjang untuk dipanjangkan baca takbirnya. Maka jawabannya fihi itu tetap ing dalam jawabannya hal fihi tetap ing dalam jawabannya hal yustahabu maddu hadzal takbir qaulani utawi qaul loro. Qaulani utawi qaul loro. Li Syafi'i kan tetap kedua Imam Syafi'i rahimahullahu taala. As-sahuhuma utawi duwi sahih qaulani wa huwa as-sahuhuma iku al-jadidu qaul jadid iku yustahabbu. Jadi yang paling sahih dari dua qaul ini, dua pendapat ini, yang mana pendapat salah satu daripada kedua pendapat ini adalah disebut dengan wa huwa jadid, yaitu qaul jadid. Jadi Imam Syafi'i itu punya dua ijtihad. Ya, ketika beliau ada di Irak dan kemudian ada di Mesir. Ketika ada di Mesir inilah beliau disebut dengan qaul jadid. Jadi hasil ijtihad Imam Syafi'i yang dituangkan di kota Mesir itu disebut dengan qaul jadid. Dulu pernah ngomong A, beliau pernah berpendapat A. Ternyata hasil penelitian lagi dengan mengamati situasi dan kondisi, beliau kemudian punya pendapat yang kedua, namanya qaul jadid. Dan biasanya bukan biasanya, keumumannya ketika ada qaul jadid, maka qaul jadid itu ya didahulukan dan lebih kuat dibandingkan qaul qadim, kecuali pada beberapa permasalahan. Saniki Allah ya Rabbi karim iku yustahabu as-sahuhuma wa wal jadidu yustahabu. Den sunahake apa madduhu dawakakan takbir. Den sunahakan dawakakan takbir ila ayyasila tumeka maring yen to tumeka sapa musalli yen to tumeka ila hadir rafi'ina maring ya Allah batese pira-pira wong kang ruku
Jadi menurut qaul as-shah dari dua pendapatnya Imam Syafi'i, yang disebut ini adalah qaul jadidnya Imam Syafi'i, menyebutkan bahwa ketika seseorang itu ruku maka sunnah takbir, dan takbirnya sunnah untuk dipanjangkan. Sampai mana? Sampai orang ini dari mulai posisi berdiri tegak, ya, sampai dengan posisi keadaan ruku. Jadi Allahu Akbar. Prakteknya bagaimana? Prakteknya diterangkan di dalam kitab-kitab yang besar itu, termasuk di dalam kitab Al-Majmu'. Itu kalau kita mau ruku, takbir ruku itu diawali dengan mengangkat kedua tangan. Jangan beri tangan. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan kedua tangan. Angkat dulu kedua tangannya, bukan auto dulu, tapi angkat dulu kedua tangannya. Baru au, sambil turun di pundak, kemudian kita berkumpul. Allah gitu. Ya. Jangan dulu. Allahu Akbar sampai dengan kita pas pada posisi ruku. Kasih datangnya. Pulang. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan dulu tangannya. Al sini. Jadi Allahu Akbar itu sampai dengan posisi sempurna ruku. Gambaran saja, gambaran dia apa ya, dengan tangan dia ya. Tangannya diangkat dulu, maksudnya begini. Kan orang itu kan dua modelnya. Anak singkatnya harus Allahu Akbar gitu, ya. Diangkat dulu nih. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu, nah Allahu baru. Nah, ketika sampai pundak baru dipertemukan. Allah, ya, gitu ya. Ajak singkatnya. Allah, begitu aja kan? Yang atur dulu. Allah, gitu ya. Sampai posisi ruku sampai sempurna baru gitu. Entah. Jadi kalau sampai Allah juga sama. Yang atur. Sami Allahu liman hamidah sampai sini, bukan sampai sini. Ya. Sami Allahu liman hamidah, bukan di sini dah itu. Sami Allahu liman hamidah baru. Yes, oke. Jangan supaya paling beri kan anak-anak kan orang sekarang penjepit. Paling tidak ada ancer-ancernya. Wah. Kalau ternyata dari dua qaulnya Imam Syafi'i, qaul jadid mengatakan bahwa sunnah ketika mau ruku, ya, takbirnya dipanjangkan. Tujuannya bagaimana ya Allah ya Rabbi ya Karim? Tujuannya sampai batasannya wong ruku, tujuannya fayashtaghilu mongko ya Allah ya Rabbi ya Karim ketungkul. Fayashtaghilu mongko ya Allah nuli ketungkul sapa musalli. Ketungkul itu sibuk maksudnya. Fayashtaghilu mongko nuli ketungkul sapa musalli. Ketungkul bitasbihir ruku'i lawan maca tasbihir ruku'. Tujuannya dawakakan takbir sampai tekan posisi ruku. Sesudah sampai ruku maka otomatis ya orang yang dalam keadaan ruku nyambung doanya, yaitu mengucapkan tasbih. Jadi taslam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang kosong masuk Allahu Akbar. Baru posisi ruku. Setelah bar kemudian maka orang yang sholat ini pasti akan menyibukkan diri dengan mengucapkan apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi dari mulai berdiri lam yalid wa lam yulad ditambah lagi Allahu Akbar, tujuannya supaya dalam setiap detak napas kita tidak ada yang sepi, yang kosong dari berzikir kepada Allah. Dari mulai takbiratul ihram Allahu Akbar langsung doa kita. Setelah itu kita
Fatihah. Setelah Fatihah surah. Setelah surah baca takbir dalam rangka merkungkung dari posisi berdiri tegak menuju posisi ruku. Kalau sudah posisi ruku, kita tidak diam saja, langsung membaca tasbih. Orang masalah, ya cuma ya tadi kesunahan, ya boleh, artinya tetap sunnah. Ya patokannya kalau ninggalin sunnah berarti makruh gitu. Yes. Jadi yang bagus dia apa? Dia diangkat. Ya, diangkat tangannya Allahu Akbar. Yes. Nah, ini patokan awal ya. Yes. Ketika mau diterangkan mau kejeroan malah tambah bingung. Pokoknya intinya sampai mah diucapkan takbirnya diangkat tangannya. Engkau kapan namun bilang gua mustedah berarti kayaknya duit dari jelek kan beres. Ya masalahnya kalau nanti kalau lihat Mbak Maimun itu termasuk Mbak Maimun itu ketika ruku termasuk kiai yang tidak mengangkat tangan. Semua maju terus dulu. Kalau intinya kita mah itu toh nggak salah, awas loh, toh nggak salah ya, melakukan itu kita nggak salah. Jadi ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Semakin banyak gerak fisik kita di dalam sholat itu menandakan banyaknya pahala buat kita. Makanya jangan tiru-tiruan ngomong alim. Kalau orang alim itu orang mengkonon karena ustake ganjaran sing tentang ilmune. Saya sering menyampaikan kepada sampean, kita mah ikut sunnah kanjeng Nabi yang zahir saja, yang gampang-gampang saja. Pakai baju putih ketika Jumatan, mandi terlebih dahulu, memakai wangian, suku-suku pakai gamis, pakai sorban, sholatnya di barisan yang terdepan. Itu bagian yang paling mudah untuk mencuri keutamaan-keutamaan mengikuti sunnah kanjeng Nabi. Kalau sunnahnya kanjeng Nabi yang lain, sholatnya khusyuk, ya kemudian sholatnya banyak rakaatnya, berdirinya lama, sholat puas, apalagi membersihkan hatinya, wais, abot itu, ya, abot. Jadi kalau melihat orang yang kemudian itu si malah pakai batik, pakai itu, saya tidak emang ilmunya tinggi, hatinya khusyuk. Kalau kita masya Allah dan dari jeroannya angel sudah jar bagusnya loh, itu supaya enak. Jadi sampai supaya punya patokan. Waduh, Ustaz gue yang bisa sorban nih. Ustaz mau rasa sorbanan ilmunya Ustaz ganjarannya sudah tidak. Sampai duduk Ustaz nggak boleh ngambil combang samping, spontan bisa sholatnya. Pakai baju start darban obat sawah lambi pantai gitu ya. Kalau kiai mau pakai kaos kayak begitu umpamanya, harus banyak pahala yang melimpah dari sisi ilmunya, mungkin khusyuknya, khuturnya. Kita masih ada sholatnya tidak khusyuk, ya. Buya beli pakai combang samping, mau mencari mana tambahan untuk kita. Jadi kalau kita mah ya ini yang perfect, yang gampang ditirunya. Contoh, mandi sebelum berangkat Jumat, mandi yang benar, atau pakai wangian, pakai minyak rambut, ya, pakai celak, pakai sorban, pakai bajunya yang putih, syukur-syukur jubah gitu, ya berangkat, ya kemudian di sana melakukan yang ringan, masuk masjid dari kanan, ya sambil membaca doa Allahumma ftah abwaaba rahmatik, masuk sholat sunnah, tahiyatul masjid, baca sholawat 80 kali dari Jumatan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 80 kali. Imam Ghazali yang membaca sholawat 80 kali dengan sifat ini dalam sebelum melaksanakan sholat Jumat atau di hari Jumat, maka diampuni dosanya 80 tahun. Terus begitu saja, bahwa siwakan sebelum takbiratul ihram, ya 2 rakaat yang orang yang bersiwak sebelum sholat maka berbanding dengan 70 rakaat orang yang sholat tanpa bersiwak. Terus begitu saja sudah yang paling mudah-mudah. Ya, soal bahas hati, semasa repo sudah. Nah, sudah kita berbeda tata yang baik.
Gitu. Jadi supaya sampai tahu kenapa harus bersurban, ya. Kenapa harus pakai baju putih? Tambahan bagi ibadah kita yang memang kurang. Begitu. Oke. Sampai mana tadi? Ya Allah ya Rabbi kami. Sehingga tujuannya li Allah ya keluar dan nyento ya Allah sepi. Dan nyento orang sepi mah. Li Allah ya keluar dan nyento orang sepi apa juz'un sak bagian. Min sholati saking sholatin musolli orang sepi an dzikrin saking eling mari Gusti Allah. Tujuannya takbir nyambung sama tasbihnya waktu ruku supaya di setiap pergerakannya tidak ada yang sepi dari berzikir kepada Allah. Ketika ruku Allahu Akbar, ini segera ruku baca tasbih. Setelah ruku takbir lagi, takbir sampai dengan sujud baca tasbih lagi. Jadi setiap pergerakannya itu tidak ada satupun yang sepi dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rabbi ya Karim saniki ya bi khilafi takbiratil ihram sunnah dawakaken kalimat takbir ning sakabehane takbir sing ana ning sajerone salat kecuali bi khilafi takbiratil ihram kelawan mulayani takbiratul ihram fa inna sahiha maqasa temene ya Allah perkara kang sahih kang bener nalikane takbiratul ihram. Riwayat yang sahih ketika takbiratul ihram iku istihbabu tarkil maddi den sunahakene ninggal dawakaken takbiratul ihram bi khilafi takbiratul ihram kelawan ulayani takbiratul ihram fa inna sahiha maqasa tamane ya qaul kang sahih iku istihbabu tarkil mati den sunahakene ninggalaken dawakaken fiha ing dalem takbiratul ihram. Jadi kecuali takbiratul ihram kalau mau ruku jelas dipanjangkan, ya karena sepi tidak bermain hati di sana. Ketika mau turun ke ruku tidak bermain hati, cukup gerakan mulut, ya kemudian badannya. Tidak bermain hati. Sing penting di dalam sholat itu jangan sampai sepi dari Allah, sepi dari zikir. Rame ucap Allahu Akbar. Maka dipanjangkan boleh. Apalagi setelah i'tidal sampai Allah liman hamidah. Duduk pokok berdiri tegak kemudian mau posisi ke sujud. Ya sujud hukum sudah ada tulis. Tapi sujud dewa memang kadang-kadang orang ini terbaik terang tanpa sujud. Karena kalau mulai sedikit, nah ya. Sehingga ketika mau mulai sedikit itu supaya jangan sepi dari zikir maka dipanjangkan dan itu hukumnya sunnah. Berbeda ketika takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram itu justru ya dipercepat, jangan dipergawa. Ya apalagi didawain semua sampai tangannya kalau muter-muter pisan. Allah. Dengar ya. Supaya paham cara pola berpikirnya para ulama itu, supaya paham sampean. Alasannya kenapa dikecualikan takbiratul ihram itu yang secara sahih menyebutkan bahwa tidak sunnah untuk diperpanjang. Alasannya li'annahu rasa temene musolli wakang sholat li'annahu rasa temene wakang sholat iku yahtaju butuh sapa musolli butuh ila bastin niyati maring beber niat alaiha ing atase takbiratul ihram. Kenapa sunnah untuk tidak memanjangkan kalimat takbirnya? Karena di dalam kalimat takbir, di dalam takbiratul ihram itu seorang yang sholat membutuhkan, menjabarkan, mengisi dalam takbirnya itu niat. Jadi kalau umpamanya sunnah diperpanjang, justru malah Allahu Akbarnya, Allah sama Akbarnya untuk bastun niat itu malah tambah memberatkan.
untuk mengungkapkan mengisi kalimat takbir A sampai bar itu kemudian diisi dengan niat sholat. Kalau sunnahnya itu diperpanjang, tambah berat. Bagi siapa? Bagi kita. Awas loh, itu tambah berat kalau sunnahnya diperpanjang. Maka idealnya cara polanya, kalau takbiratul ihram itu ya jangan diperpanjang, semakin menyusahkan hati. Kalau semakin dimonorakan, Allah malah susah itu. Orang nyantol bastun niatnya, beber niatnya itu kemudian tidak pas. Wong saya orang beber kan, ya. Dibelaratan bemo, gelar begitu saja. Kalau sampai dipolo-polo, dari itu berat di sana begitu. Makanya rumus niat itu harus paham. Kalau sholatnya sunnah mutlak hanya qasdu. Sunnah mutlak itu yang tidak ada kaitannya waktu, ya. Sunnah yang tidak diikat dengan apapun, mutlak pokoknya dalam sholat karena Gusti. Hanya qasdu saja. Ketika takbir Allahu Akbar, diangkat tangannya di dalam Allahu Akbar itu kemudian sampai berniat. Dengan mengangkat tangan dan mengucapkan takbir ini berniat untuk melaksanakan sholat, sudah selesai. Artinya ketika mengangkat, kalau ada orang bertanya, lagi apa tanganmu diangkat? Ya bukan karena takut polisi. Ini saya mengangkat tangan lis sholat, Allahu Akbar, sudah selesai. Kalau sholatnya kemudian sholat sunnah, ya maka butuh apa? Takbir. Sholat sunnahnya sunnah apa? Kalau pakai tahiyatul masjid, ya sunnah tahiyatul masjid. Kalau sunnahnya sunnah apa? Taraweh, sunnah taraweh. Wis itu saja. Saya berniat sunnah taraweh, baru selesai. Kecuali kalau jadi makmum, kalau jadi makmum, niat makmum gitu. Bes. Kalau sholatnya sholat fardu 3, qasdu niat yaitu usolli, ya kemudian fardiyah. Status hukum sholatnya itu fardunya disebutkan. Kalau maghrib berarti fardu maghrib. Nah takyinnya, jenis sholatnya. Sholatnya apa? Kalau zuhur berarti usolli fardu duhri Allahu Akbar, itu selesai. Niat ingsun sholat fardu duhur bar, itu sudah selesai. Jadi ketika diangkat Allahu Akbar, itu selesai itu. Tidak saja, langsung niat Allahu Akbar, beres. Jadi kalau yang terlalu panjang dan lama itu sebenarnya bukan bastun niyah, tapi biasanya talafudun niyah fil qalbi, melafadakan niat di sejerone hati. Kue disebut niat diniati, orang bagus pokoknya. Maka panjang Allah, karena di hatinya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lil ya suwe. Artinya di dalam hatinya ya niat itu dilafalkan di dalam hati. Padahal niat itu bukan melafalkan, tapi qasdu, menyengaja melakukan satu ibadah yang berbarengan dan ibadahnya diisi dengan tiga ketentuan itu. Pertama, usolli. Usolli itu makna usolli itu saya sholat, bukan saya senam. Saya sholat. Sholat apa wak? Zuhur. Hukumnya apa wak? Fardu, selesai. Saya ini sadar melakukan menyengaja sholat. Sholatnya zuhur, hukumnya fardu. Ya. Kalau jadi makmum, menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi sejarah takbir Allahu Akbar. Hanya digelar saja. Saya sholat zuhur 4 rakaat menjadi imam atau menjadi makmum lillahi ta'ala sudah. Jadi mustaqbilal qiblati adaan itu yang repot gitu. Ya. Itu walaupun dengarkan, walaupun batasannya itu ada nanti. Kalau takbir Allah Akbar dalam Fathul Muin diterangkan, nanti ada batasan kalau umpamanya sampai orang nyantol beber yang ruwel, ya beber itu orang bisa ruwel baik. Itu memang ada batasannya sampai berapa? 7 alif.
ya, atau 14 harokat, atau sampai kalau nggak salah sampai 17 harokat kayaknya begitu. Jadi Allah begitunya dong. Bukan barnya awas, kalau banyak panjang bar batal gitu. Jadi Allahnya ya, lam dalam lafaz Allahnya itu yang panjang, itu maksimal sampai 7 alif atau 14 harokat. Ada yang mengatakan sampai dengan 17 harokat. Allah ajar jawab, jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu artinya mad warung, ya, mad toko, mad dawan. Yes, saya ulangi. Cara polanya para ulama menyebutkan justru yang baik, yang sahih, kalau takbiratul ihram itu jangan didawa-dawakan. Ya karena di dalamnya kali annahu yahtaju ila tasdiqin 'alaiha saniki fa idza maddaha mongko dalam kalane ya Allah dawakaken sapa musallihatin ya Allah takbiratul ihram ya syaqqa mongko ya Allah ya Rabbi karim syaqqa mongko dadi abot atau dari berat apa takbiratul ihram alaihi ing atasnya musolli, atau begini syaqqa dalam beratakan apa madduha, syaqqa mau beratakan apa madduha alaihi atasnya musolli. Karena ketika sekali-kali orang itu memanjangkan takbirnya, takbiratul ihram itu kemudian dipanjangkan, maka dengan memanjangkan takbiratul ihram itu sebenarnya menambah berat, menambah beban bagi seorang yang sholat. Saniki wa idza qasara paramun waidah kasorolan ing dalam alikalane ya Allah ringkes atau ringkes sopo ya Allah musalli ha ing takbiratul ihram ya sahula mongko dadi enteng apa ikhtisaruha alaihi ngatasé musalli. Kalau dipendekkan takbiratul ihramnya justru menjadikan apa? Menjadikan ringan bagi orang yang sholat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim buat pemakan wahalan eling-eling iku kata kaya mangkono ya Allah istihbabu maddi takbir gitu ya. Wahalan eling-eling iku kata kaya mangkono istihbabu maddi takbir hukmu baqit takbirati utawi hukume sekaline pira-pira takbir sebagaimana sunnah begitu ya. Dan perhatikan sebagaimana disunahkannya memanjangkan takbir kecuali takbiratul ihram, yaitu sama hukumnya seluruh takbir yang ada kecuali takbiratul ihram. Takut dengan teman-teman wis dingin apa idahu hadza takut dengan teman-teman wis dingin apa idahu hadza ya Allah mertelakake ikilah hukmu baqi takbirat gitu. Hukmu baqi takbirat ya Allah ingin mertelaakan fi bab takbiratul ihram ing dalam bab dan mertelaakan takbiratul ihram. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku a'lamu luwih mudhani Allah. Ya kalau mau tahu hukum-hukum itu ya sudah diterangkan pada bab takbiratul ihram. Fasun ay hadza fasun fa idza wasala. Fasun ay hadza fasun tawiki ku fasal suliti. Faida wasala mongko ing dalem rikalane wis tumeka sapa musalli wis tumeka ila hadir rafi'ina ya Allah narik watesane pira-pira wong kang rukun isyaghul mongko katumpul sapa musalli katumpul bi alkari ruku'i kelawan pira-pira ya Allah dikirane rukun fayaqulu mongko ngucap sapa ya Allah musalli mengucapkan subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal azimi. Ketika orang itu sudah sampai batas ruku, maka
orang yang ruku itu disunahkan untuk menyibukkan diri membaca zikir ruku. Dengan membaca apa? Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal ana wa bihamdihi. Ada ya? Sampai subhana rabbiyal azimi. Engkau lamun ketemu anak wong subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, ana wa bihamdihi ada di bimbangi. Paham ya? Benar tidak? Benar semua. Tapi riwayat kalau yang lebih kuat riwayat subhana rabbiyal azimi orang ditambahi wa bihamdihi. Karena sebagian para ulama adanya subhana rabbiyal azimi itu ada satu riwayat yang diterangkan oleh Imam Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan lamma nazalat fasabbih bihamdi rabbik fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan bacaan fasabbih bismi rabbikal azim, kata Rasulullah, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan nih tasbih yang seperti ini untuk ruku kalian. Maka ketika ruku mengucapkannya apa? Subhana rabbiyal azim. Nah, kemudian ketika sabbih isma rabbikal a'la, Rasulullah mengatakan ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah tasbih yang seperti ini pada sujud kalian. Maka kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Maka subhana rabbiyal azimi dibuat ruku, subhana rabbiyal a'la dibuat sujud. Enggak ada bihamdinya. Subhana rabbiyal azimi. Yes. Subhana rabbiyal azim. Nah, bagaimana kalau kita yang sudah hafal dari kecil ada bihamdinya, ya enggak apa-apa, silakan. Ada dalil pendukung yang mengatakan ditambahi ya. Dalam riwayatnya Imam di dalam Syarhul Ubad menyebutkan ada khobar dari Abi Dawud dan Ibnu Majah ya. Abu Dawud menyebutkan satu riwayat yang lain, fakana sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau idza raka'a, ketika ruku qala subhana rabbiyal azim wa bihamdihi thalathan. Ada riwayat menyebutkan bahwa Nabi juga ketika ruku membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi berapa kali? 3 kali. Wa idza sajada subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi thalathan, juga 3 kali. Wa fi sanadiha majhulun. Sebagian ulama mengatakan ini sanadnya majhul, tidak ditemukan gitu. Ada sanad yang orangnya ini tidak diketahui ini siapa yang menerangkan ini begitu. Umpama kalau kita mencerita dari siapa, dari Pak Sumarto, dari siapa, dari Pak Haji Muhyiddin, dari siapa, dari Jet Li. Jet Li itu tidak diketahui oleh teman-teman yang lain. Jet Li itu siapa ya kalau para ulama? Saya baru mendengar nama Jet Li. Jet Li yang mana ya? Itu ada yang majhul sanadnya. Ya, sehingga sebagian ulama juga mengatakan kalau ini ada yang majhul, ya, kemudian ada lagi yang memberikan penguatan. Disebutkan bahwa Sahabi Imam Al-Hakim. Jadi Imam Hakim mengatakan kalau yang wa bihamdi itu ada sedikit masalah di sanadnya gitu. Kemudian kalau Imam Ibnu Hibban mengatakan bahwa taqwa, mengatakan ini tetap terpercaya sanadnya. Makanya sampai sekarang ada yang membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tapi suatu saat kalau sampai ketemu orang bacanya subhana rabbiyal azim tok, ya ada dijewer kurang wa bihamdihi laka. Jadi itu mengambil riwayat yang subhana rabbiyal azim saja. Ya nggak masalah. Iya, wes. Nanti diterangkan semuanya diterangkan. Jadi begini. Ya kalau dalam mazhab Syafi'i baca itu kan Yesus kayak kaji dingin ketemu ya. Jadi supaya sampai paham dan mudah-mudahan sesekali memang anjurannya Imam Nawawi sesekali
doa-doa yang telah saya ajarkan kepada kalian melalui riwayat-riwayat Rasulullah, sesekali kamu kumpulkan menjadi satu, praktekkan dalam satu ruku kamu. Atau kalau kamu tidak bisa mengumpulkan itu karena faktor ketidaksetujuan orang lain, contoh jadi imam makmumnya orang gelem diajak ruku suwe, kalau oleh kabur malah disetrek kendaraan turu umpamanya. Itu beliau memberikan tips, saat ini membaca yang ini, nanti di rakaat yang lain membaca doa yang ini. Jadi doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu bisa dibaca dalam satu kali ruku atau dalam keadaan sujud gitu. Atau bisa dimix, bisa diselang-seling. Ruku yang pertama pakai doa yang ini, ruku yang kedua pakai doa ini, sehingga dalam sholat kita seluruh yang diajarkan Rasulullah pernah dipraktekkan dalam ruku kita. Jadi sholat itu Imam Nawawi sendiri mengajarkan tidak fanatis dengan satu doa, tidak fanatik dengan satu doa. Jadi ketika kita sholat dengan doa yang bagus seperti itu, sebenarnya bukan karena saking khusyuknya, karena saking gobloknya. Benar nggak? Doa kita itu kan seumur umur puluhan tahun dengan doa itu saja, bukan karena tidak ada pilihan. Pansenya orang belum akan. Jadi bukan orang hebat yang kemudian konsisten itu semuanya, tidak semuanya baik. Konsisten yang seperti itu sebenarnya konsisten yang tidak mau berkembang. Ya. Istiqomah yang sebenarnya menutupi daripada jalur kebodohan. Jadi sesekali itu ada inovasinya. Sampai disebutkan kalau nggak sempat di rakaat yang pertama, nanti coba di rakaat yang kedua kamu baca doa yang lain begitu, kata Imam Nawawi. Supaya seluruh apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, yang pernah diajarkan oleh Rasulullah bisa kita tiru. Syukur-syukur bisa dikumpulkan dari siji begitu. Jadi sesekali ada inovasi. Oh berarti ya kita tidak dituntut untuk stagnan dalam memilih doa di dalam sholat. Apalagi dengan istiqomahnya subhana rabbiyal azim wa bihamdi dan tidak menerima riwayat yang malah repot. Yes. Makanya akhirnya banyak orang yang kagetan. Ilmunya dewek, kitabnya ada, orang sendiri kemudian dianggap orang lain karena kaget. Ketika ada orang lain membaca doa yang mungkin tidak sama dengan dirinya, dianggap aliran sesat. Padahal kitabnya sama, kitabnya satu, madhabnya satu. Satunya sering baca, yang nomor duanya orang tahu ngaji, sudah repot. Sudah ya tadi ya. Salih faqat tabat wisata fi sahih Muslimin ing dalam kitab Sahih Muslim. Min hadits Hudzaifah saking hadits Imam Hudzaifah radhiyallahu anhu. Apa anna Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu qala ngendikan sinten Kanjeng Nabi, ngendikan fi ruku'ihi dalam ruku'e Kanjeng Nabi, sifatnya ruku'e Kanjeng Nabi atau wirikang suwe rupane alladzi yurkur kana kang ono apa alladzi iku qoriban kang martaki min qiraatil Baqarah saking dawane bacaan surat Al-Baqarah wa tisailan surat An-Nisa wa Ali Imran lan surat Al-Imran. Ya Allah mengucapkan Kanjeng Nabi subhana rabbiyal azim. Ada satu riwayat yang diterangkan di dalam kitab Sahih Imam Muslim. Riwayat yang disampaikan oleh Imam Hudzaifah menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa membaca tasbih di dalam rukuknya yang panjangnya hampir setara dengan membaca surat Baqarah, setara dengan membaca surat An-Nisa, setara dengan membaca surat Al-Imran. Kanjeng Nabi yang ucapin apa? Subhana rabbiyal azim. Lakau bihamdihi. Kanjeng Nabi pernah didengarkan oleh sahabat sholatnya, rukuknya panjangnya hampir sama dengan surat Al-Baqarah. Jadi coba rukuknya itu sampai dawannya hampir pada kalau baca surat Al-Baqarah. Yang terdengar oleh para sahabat Kanjeng Nabi mengucapkan apa? Subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim. Wa ma'nahu utawi maknane qaulun Nabi wa makna utawi maknane pengendikan Kanjeng Nabi iku karrara
Bulan baleni sinten Kanjeng Nabi subhana rabbiyal azimi ing tasbih ucapan subhana rabbiyal azimi fihi ing dalam rukuk. Maksudnya begitu. Panjangnya sama seperti Baqarah, sama seperti An-Nisa, sama seperti Ali Imran. Maksudnya Kanjeng Nabi pernah maca subhana rabbiyal azimi dawane meh pada karo surat Al-Baqarah. Artinya diulang-ulang mengucap ulang subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Coba bayangkan. Ya. Madhep karo rukuke hampir paham. Kama kaya keterangan. Ja akan teko apa umat mubayyanan halekan dan perkaraake fi sunani Abi Dawud ing dalam kitab Sunani Abi Dawud wa ghairihi lan liyane Abi Dawud. Semane wa ja'ala taqwa fi kutubis sunani ing dalam pira-pira kitab sunan apa annahu satamne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendikan sinten Kanjeng Nabi. Ya Allah pengendikanipun Kanjeng Nabi idza qala ahadukum subhana rabbiyal azim talatan faqad tamma ruku'uhu. Idza qala indal marika ngucap sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh ngucap subhana rabbiyal azim ing subhana rabbiyal azim ngucape talatan kelawan telung ambalan faqad tamma mongko teman-teman wis sampurna apa ruku'e ahad apa ruku'e ahad. Hadis di dalam kitab-kitab sunnah diterangkan bahwa Rasulullah menyatakan ketika ada salah satu dari kalian mengucapkan subhana rabbiyal azimi 3 kali di dalam rukunya, maka faqad tamma ruku'u, maka ia benar-benar sudah menyempurnakan rukunya. Jadi batasan sholat kita sih kalau sampai lupa ya Kanjeng Nabi si subhana rabbiyal azim ini bilang sak dawane surat Al-Baqarah. Kita asal ngucap ping telu bae wis tamma ruku. Subhana rabbiyal azim. Ucapan apa? Subhana rabbiyal azim. Pimpira. Iki masih tentang riwayat subhana rabbiyal azim. Mau sing ditambahi ada riwayat sing ditambahi tentang Abu Daud. Ya walaupun Imam Hakim menyebutkan isnaduhu majhul, tapi yang lain mengatakan ini thiqah. Ya, ini bisa dipercaya gitu. Tapi yang menang disebutkan di sini adalah subhana rabbiyal azim. Istina wa bihamdihi kata. Sing menang subhana rabbiyal azim. Jadi sampai komiti subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ya bagus. Tapi lamun anak ku maca subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdi aja dijewer. Apa maning disesat-sesatakan. Kok malah disesat ya. Kayak itu. Bon, wa thabata tetap fi sahihaini ing dalam kitab sahih lorone Imam Bukhari Muslim. Wis mantap ini, ranking mana ini ranking? An Aisyah riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana wonten sinten Kanjeng Nabi ku yaqulu ngendikan sinten Kanjeng Nabi fi ruku'ihi dalam ruku' Kanjeng Nabi wa sujudihi dan sujud Kanjeng Nabi. Ya Allah ngendikanipun subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allah rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Iki riwayat loro subhanallah kali ini baik subhanallah kali ini bihamdi loro sedikit subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini riwayat berapa? Itu lagi. Bahkan diterangkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Wa thabata tetap di Sahih Muslim dalam kitab Sahih Muslim an Ali bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu apa anna Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi
kana wa tatsal kanjeng Nabi tidak rokaan dalam mereka ruku kanjeng Nabi ya qulu ya Allah ngendikan sinten kanjeng Nabi pengandikane Allahumma laka raka'tu wa bika wa laka khosha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Dibaca dewek orang dua kitab beban. Nah, itu ya. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Allahumma Allah laka maring panjenengan raka'tu ruku sapa ingsun wa bika lan kelawan panjenengan amantu iman sapa ingsun wa laka lan maring panjenengan aslamtu pasrah sapa ingsun manjing Islam sapa ingsun khosha'a khusyuk laka maring panjenengan apa sam'i pamrungu ingsun wa basari lan paningal ingsun wa mukhi lan kuntak ingsun. Biasanya mukhun itu bisa dipakai sumsum wa 'azmi lan balung ingsun wa 'asabi lan urat ingsun atau saraf ingsun wa 'asabi lan otot ingsun atau saraf ingsun. Wa ja'a fi kutubi sunan wa ja'a fi kutubi sunan dan kira-kira kitab sunan khosha'a sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Itu tambahannya khosha'a sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa malan perkara istaqallat kang nanggung apa bihi ma qadami belakakan ingsun lillahi qara Allah rabbil alamin kang ngerani wong alam kabeh. Berapa tadi riwayat Muslim 5 bacaannya 5 orang kita kan dibuat insya pokoknya dikumpulkan dari sisi ada komentar di belakang. Jadi kalau tidak bisa hanya mau sebagian ya baca terlebih dahulu tasbih subhana rabbiyal azim. Lamun ora bisa ya minimal subhanallah subhanallah. Tapi sih bagus kumpulkan semua riwayat dibaca dalam satu kali ruku. Kalau tidak bisa dibagi-bagi ruku sing awal nganggo subhana rabbil azim, ruku keloro subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ruku ketelune nganggo subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Rokaat kapane nggo sedhi Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosha'a laka sam'i wa basari wa qalbi wa 'azmi wa 'asabi. Sembahyang mani ditambahi khosha'a sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Kon riwayat mani subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Ngaruku pun wa'ala ila guna wa'alam siswa al-fatihah. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la tushafa'an sayyidina Muhammad wa